Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai organ pada tumbuhan, tentunya bersama saya Asri Nur Fitriani. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui berbagai jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang apa saja organ yang terdapat pada tumbuhan. Sama halnya dengan manusia yang memiliki organ seperti jantung, paru-paru, dan masih banyak lagi. Namun, pada tumbuhan tentunya berbeda ya. Lalu, apa sajakah organ yang terdapat pada tumbuhan? Yuk kita simak sama-sama. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Organ ini dibedakan secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif, organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan secara generatif, organ pada tumbuhan terdiri atas bunga, buah, dan biji. Organ yang pertama yaitu akar. Akar ini memiliki fungsi. Di antaranya yang pertama menegakkan tumbuhan, kedua untuk menyerap air dan garam mineral, ketiga untuk menyimpan cadangan makanan. Akar ini memiliki anatomi seperti yang dapat dilihat pada gambar. Anatomi akar ini terdiri dari bagian epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Bagian yang pertama yaitu epidermis pada akar. Epidermis pada akar ini memiliki ciri-ciri yaitu terdiri atas lapis sel yang susunannya rapat atau tidak memiliki ruang antar sel. Sel-sel epidermis di daerah dekat ujung akar akan berkembang menjadi rambut-rambut akar. Rambut akar tersusun dari satu sel yang memanjang, yang berfungsi untuk mengabsorpsi air dan garam mineral, serta menguatkan posisi tumbuhan pada tanah. Selain itu, epidermis pada akar yang sudah dewasa akan mengalami kerusakan. Fungsinya akan digantikan oleh eksodermis atau lapisan terluar korteks. Bagian yang kedua yaitu korteks. Korteks pada anatomi akar ini merupakan lapisan tengah yang tersusun dari sel-sel parenkim. Jaringan parenkim pada korteks ini berdinding tipis yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian yang ketiga yaitu endodermis. Endodermis pada akar terdiri atas satu lapis sel yang rapat atau tidak terdapat ruang antar sel, yang dinding sel endodermis ini akan mengalami penebalan yang berbentuk menjadi pita Kaspari, dan di antara sel-sel pada endodermis ini ada yang tidak mengalami penebalan yang disebut dengan sel peresap. Bagian yang keempat yaitu stele atau silinder pusat. Bagian stele ini merupakan bagian tengah dari akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Organ yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah yang berfungsi yang pertama untuk menopang daun, bunga, dan buah. Yang kedua untuk membantu membawa udara dan mineral dari akar ke bagian-bagian lain dari tanaman.
Dan yang ketiga yaitu membawa makanan yang diproduksi dari daun ke akar. Seperti pada akar, batang memiliki anatomi seperti yang bisa dilihat pada gambar. Anatomi pada batang memiliki bagian seperti epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Epidermis pada batang ini terdiri dari satu lapis sel yang rapat. Dinding sel bagian luar pada epidermis batang ini mengalami penebalan dari zat kutin. Dan beberapa jenis tumbuhan memiliki hipodermis yang terletak di sebelah dalam epidermis. Epidermis pada batang ini memiliki berbagai macam modifikasi seperti stomata, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Stomata pada batang ini kelak akan berkembang menjadi lentisel yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penguapan. Bagian yang kedua yaitu korteks. Korteks pada batang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada pertemuan kemarin kita telah membahas apa itu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Dan bagian korteks yang paling dalam pada batang ini disebut dengan floterna. Floterna dapat mengalami penebalan yang membentuk pita Kaspari. Bagian selanjutnya yaitu stele pada batang atau silinder pusat pada batang. Terdiri atas perisikel, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur. Empulur merupakan bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh yang memiliki karakteristik parenkim. Coba, apa yang dimaksud dengan parenkim? Ya, parenkim ini merupakan jaringan dasar pada tumbuhan. Empulur biasanya berupa jaringan lunak, agak kering, terkadang memiliki rongga berukuran kecil, dan pada beberapa tumbuhan seperti rerumputan dan bambu, empulur berbentuk rongga memanjang berisi udara. Pada pohon sagu, empulur mengandung pati. Organ yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang berperan sebagai pabrik pengolah makanan bagi sebagian besar tumbuhan. Daun ini dibedakan menjadi dua tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe dorsiventral. Tipe dorsiventral ini memiliki jaringan tiang atau palisade yang hanya pada sisi atas daun, sehingga permukaan atas daun tampak lebih cerah daripada permukaan bagian bawahnya. Tumbuh secara horizontal dan hampir terdapat pada daun tumbuhan dikotil. Tipe daun yang kedua yaitu isobilateral. Tumbuh secara vertikal, hampir terdapat pada tumbuhan monokotil. Strukturnya sama antar permukaan atas dan bawah. Terlihat ya perbedaan yang jelas antara tipe dorsiventral dan tipe isobilateral pada daun. Sama seperti akar dan batang, daun pun memiliki anatomi seperti yang bisa dilihat pada gambar. Anatomi daun yang pertama memiliki bagian epidermis. Epidermis pada daun ini terdapat
di permukaan atas dan bawah. Bisa dilihat ya pada gambar. Terdiri atas lapis sel yang tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penutup stomata dan epidermis daun tumbuhan yang berada di dalam air. Dinding sel mengalami penebalan yang tidak merata. Sel yang menghadap keluar memiliki dinding sel yang lebih tebal. Penebalan dinding sel ini diakibatkan oleh lignin dan kutin yang membentuk lapisan kutikula. Terkadang terdapat lapisan lilin dan atau lapisan kutikula tersebut. Bagian yang kedua yaitu mesofil. Mesofil ini terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Jelas ya, terlihat pada gambar. Mesofil ini mengalami diferensiasi menjadi jaringan tiang atau parenkim palisade dan jaringan bunga karang parenkim spon. Jaringan palisade ini tersusun dari selapis atau lebih sel-sel yang berbentuk silindris, tersusun rapat dan banyak mengandung klorofil, sehingga sangat efisien untuk fotosintesis. Sedangkan jaringan bunga karang pada mesofil ini tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, berdinding tipis, mengandung lebih sedikit klorofil daripada jaringan palisade, dan memiliki ruang antar sel yang besar untuk pertukaran gas. Bagian yang kedua yaitu jaringan pengangkut yang terdapat pada daun. Yo, masih ingatkah jaringan pengangkut? Apa saja? Ya, pada anatomi daun ini, jaringan pengangkut yang terdapat pada daun ini yaitu berupa kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim terdapat di dekat tulang daun yang besar di bagian sisi dalam lapisan epidermis dan tepi daun tumbuhan dikotil. Serat sklerenkim banyak ditemukan pada bekas manggut tumbuhan monokotil. Epidermis yang sel-selnya rapat dan memiliki lapisan kutikula juga merupakan jaringan penguat daun. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun yang sel-selnya mengelilingi berkas pengangkut, mengandung lebih sedikit klorofil, berukuran lebih besar dan lebih tebal dari sel mesofil. Jaringan pengangkut terdapat xilem dan flum tentunya. Jaringan selanjutnya yaitu jaringan sekretori. Seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, jaringan sekretori ini berupa kelenjar, sel resin dan sel tanin atau sel mirosin. Kelenjar yang dapat ditemukan pada daun-daun lebar berupa massa sel-sel parenkim yang padat di ujung berkas pembuluh. Contohnya bisa dilihat pada rongga minyak esensial yang terdapat pada mesofil daun tumbuhan Citrus sp atau daun jeruk. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas pada anak-anak. Setelah menyimak penjelasan dari video ini, coba anak-anak analisis perbedaan anatomi dari batang dan akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil seperti yang terlihat pada gambar ya. Minta dalam bentuk tabel seperti ini. Ibu harapkan anak-anak bisa memahami tugasnya dan dikerjakan dengan baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.